Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit tentang cara mengedit video yang direkam melalui OBS dengan menggunakan Camtasia. Kita buka dulu OBS-nya. Nah, ini pastikan dulu biasa ya. Di dalam scan ini, kemudian ini bagian source-nya, pertama harus dipastikan audionya. Ini kalau muncul indikator seperti ini berarti audio inputnya jalan. Terus juga untuk merekam layar yang akan kita tampilkan ketika membuat video pembelajaran misalnya, maka ini display capture ini harus ada. Kemudian kita, ini wajah kita di sini harus ada juga yang di sini ya. Nah, hanya ini harus ini ya, kalau salah posisi bisa hilang, misalnya di bawah kan. Nah, saya nggak muncul ya, karena ininya di bawah display, berarti harus dikeataskan. Nah, berarti maksudnya di depan gitu ya. Nah, kita misalnya mau merekam, kita sudah siap seperti ini tampilannya. Nah, kemudian kita merekam. Pertama kita start recording ini untuk memulai, kemudian stop juga di sini. Ini khusus apabila kita bisa mengedit ya. Kalau tidak bisa diedit, artinya tidak bisa memotongnya nanti, tidak bisa membuangnya tahapan-tahapannya, maka kita harus menggunakan hotkey. Cara membuat hotkey-nya ya dari ini, dari setting dibuka, kemudian cari yang hotkey ini. Nah, misalnya F1 untuk merekam, F2 untuk stop misalnya ya. Begitu tampil seperti ini, kalau mau perekaman ya tinggal pijit F1-nya, kalau mau stop ya F2 gitu misalnya ya. Nah, ini ceritanya kan kita mau rekam, karena nanti akan diedit ya, kita start saja. Klik di sini start recording. Nah, kalau sudah muncul stop recording berarti rekaman sudah berjalan. Ini tandanya. Ini sudah berjalan. Nah, kita ceritanya akan mengejar. Kita akan membuat video. Nah, ini sudah disiapkan. Kita buatkan slide-nya menjadi sesuai keinginan kita. Kita mulai saja ya, misalnya. Tema 7, subtema 1, pertemuan kelima. Tujuan pembelajaran dan seterusnya. Ini langsung ke materinya seperti ini pada masa penjajahan. Dan seterusnya. Faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia, sebagainya. Terus pada akhirnya nanti akan bercerita terus panjang gitu ya, sampai materi itu tersampaikan semuanya gitu ya kepada siswa, dan pada akhirnya nanti akan selesai atau sudah tersampaikan semuanya. Nah, kalau selesai kan, kalau tadi tidak bisa diedit ya tinggal pijit yang F2 kalau nanti otomatisnya. Nah, karena kita akan diedit ya kita klik aja yang ininya. Nanti lihat di sini ada stop recording. Kita klik yang ini, stop recording. Nah, otomatis akan klik ya sini. Udah habis, berarti sudah itu video yang tadi sudah sampai di sana. Nah, kemudian kita akan buka yang file barusan, yaitu di mana di sini file, kemudian show recording. Nah, show recording itu pasti yang ini, yang mulai yang barusan itu yang ini, karena ini yang pertama terbukanya. Nah, kita cek dulu ya sebentar, kita lihat betul nggak terbuka. Ini start recording. Oh, ini udah ya, sudah mulai rekaman. Misalnya saya akan buka videonya. Nah, ini udah, berarti semuanya sudah tersimpan, terekam. Nah, ini berarti kita kasih nama di sini, misalnya di rename dulu, di klik kanan kemudian rename, kasih nama misalnya itu video 1. Nah, video 1 udah. Nah, sekarang kita buka Camtasia-nya. Nah, kemudian kita klik yang new project, yang ini, klik new project. Nah, ini udah ya, kita berarti memasukkan ya media. Nah, yang tadi udah masuk sini video 1 karena sudah masuk ke video OBS di sininya ya. Kalau tidak ada ya cari aja di mana tadi nyimpan filenya. Kalau ini langsung di video OBS.
klik yang tadi nomor satu. Kita open. Start recording. Nah, kalau sudah muncul stop recording berarti rekaman sudah. Nah, berarti itu ya. Nah, kita akan di mana nih nyimpannya? Nah, di sini nih. Nah, kita akan di mana nyimpannya? Nah, berarti akan dibukanya di sini mulainya. Nah, di sini. Nah, ini tanda yang merah ini kita geserkan ke sini. Kemudian klik cut yang ini. Nah, otomatis pindah ke sini. Nah, yang menjadi sesuai keinginan kita. Nah, itu berarti sudah mulai pembelajaran. Jadi kita cutnya dari sana. Kemudian kita mau kemana gitu ya. Nanti sama aja kalau misalnya di tengah ada yang salah, tinggal gitu aja kan kayak tadi gitu ya. Terus sampai di mana misalnya mau disimpan. Nah, ini udah habis ya. Udah habis segitu. Berarti kita misalnya mau sampai di sini nih. Usahakan di yang tidak ada suara ini karena ada indikator suara nih sini. Berarti kalau ada full seperti ini berarti ada suara. Klik yang ini. Nah, berarti kita buangnya di sini nih. Kesininya kita buang. Cut. Nah, berarti segini nanti yang dibuat oleh kita itu. Yang menjadi sesuai keinginan kita. Kita mulai saja ya, misalnya tema 7. Nah, itu ya. Jadi itu videonya. Nah, kemudian setelah video ini jadi, baru kita akan tambah aksesoris yang lain. Bagusnya sih pakai tambah opening dan sebagainya, nggak apa-apa lah untuk sementara ya. Nah, kita misalnya mau tambah lagu library yang di sini ya, library, kemudian musik track. Misalnya kita ngambil yang ini nih, mana aja yang menurut kita cocok dengan video yang kita sajikan. Kemudian kita putar yang menjadi sesuai keinginan kita. Kita mulai saja ya, misalnya tema suaranya terlalu keras jadi menimpa suara vokal dari pemateri atau dari kita, maka kita kecilkan. Ini klik yang ini, kemudian lihat di sini nih videonya. Kita turunkan asalnya 100%, kita ambil misalnya ya. Misalnya 25%. Nanti suaranya akan kecil. 7 subtema 1 pertemuan kelima. Tujuan pembelajaran dan seterusnya. Jadi suaranya kecil ya. Ini langsung ke materinya seperti ini pada masa penjajahan. Seterusnya faktor penyebab gagal. Kalau kurang kecil, masih kurang kecil, kecil lagi sampai 20%. Kemudian sisanya yang ini kan ini ada sisanya, kita paskan aja dulu. Nah, paskan aja dulu segitu, kemudian kita buang. Intinya di cut di sini. Oh maaf, salah. Ini di sini kita split yang ini nih, split, klik itu ya. Yang ininya kita delete atau digunting. Nah, habis. Nah, berarti tinggal segitu. Nanti yang video itu akan ada suaranya, ada musiknya maksud saya. Yang menjadi sesuai keinginan kita. Tuh, kita mulai saja ya, misalnya tema 7 subtema 1 pertemuan kelima. Tujuan faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia, sebagainya. Terus pada akhirnya nanti akan bercerita terus panjang gitu ya, sampai materi itu tersampaikan semuanya gitu ya kepada siswa, dan pada akhirnya nanti akan selesai atau sudah tersampaikan. Nah, itu video yang kita buat tadi. Jadi sudah diedit, sudah ada musiknya, kemudian sudah kita nampilkan yang kita inginkan gitu. Yang salahnya dianggap sudah dihilangkan. Nah, kalau sudah selesai, sudah dianggap selesai, maka kita mengekspornya ini. Mengekspor maksudnya untuk menyimpan video yang kita buat. Nah, untuk penyimpanan di drive kita itu dengan local file. Tapi kalau misalnya kita ingin menyimpannya di area yang supaya tidak memakan tempat di laptop kita bisa di Google Drive ini. Kita bisa nyimpan di Google Drive. Misalnya ya, kita simpan di Google Drive, klik di Google Drive, harus ke internet.
Nanti kalau pakai internet bisa ke Google Drive. Tapi kalau tidak, kita pakai yang local file. Tapi resikonya ya menyimpan besar kuota atau menyimpan lahan di harddisk kita. Jadi kalau misalnya harddisknya kecil ya lebih baik di Google Drive nyimpannya. Untuk yang ini kita buat di local file aja. Ini tinggal klik next, kemudian ini pilih MP4, kemudian kita yang ini udah, ini jangan diklik, seperti ini. Next lagi, kemudian nah di sini kita buat file, misalnya nama filenya product name, misalnya kelas 1, misalnya pembelajaran ke-1. Nah, misalnya gitu ya. Terus berkasnya mau di mana? Nah, kita buka di sini. Nah, latihan ini. Klik latihan ini. Ya, klik latihan nanti, kemudian klik save. Nah, setelah save, kemudian klik finish di sini ya. Nah, otomatis dia akan rendering video. Dan biasanya ini kalau panjang videonya akan memakan waktu lama, penyimpanan di sininya, di rendering videonya. Tapi kalau pendek ya tidak akan terlalu lama. Ini sudah tersimpan ini nanti. Kalau sudah 100% berarti selesai gitu. Dan nanti akan otomatis terbuka, dan file itu yang nanti bisa dikirimkan ke tujuan kita, misalnya ke bagian koordinator. Nah, ini menjadi sesuai keinginan kita. Kita mulai saja ya, misalnya tema 7 subtema 1 pertemuan kelima, tujuan pembelajaran dan seterusnya. Ini langsung ke materinya seperti ini, pada masa penjajahan dan seterusnya, faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia, sebagainya. Terus pada akhirnya nanti akan bercerita terus panjang gitu ya, sampai materi itu tersampaikan semuanya gitu ya kepada siswa, dan pada akhirnya nanti akan selesai atau sudah tersampaikan. Nah, itu cara mengeditnya, dan kalau sudah seperti ini nanti kita tinggal mengirimkannya. Nah, itu salah satu cara untuk membuat pengeditan video. Untuk penambahan yang lainnya kita belajar sambil berjalan saja, dan nanti kita akan diskusi lebih lanjut tentang pembuatan video pembelajaran ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.